Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, mari kita lanjutkan thalabul ilmi untuk meningkatkan kualitasnya dalam kita mengamalkan segala apa yang menyangkut kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, supaya amal kita itu diakui dan tidak sia-sia dan mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bosan-bosan untuk berhubungan, mengkaji tentang ayat-ayat Allah, karena itu adalah bagian yang sangat penting. Pagi ini kita akan membaca, akan mentelaah, dan nanti mudah-mudahan itu menjadi iktibar, yaitu surat Al-Fil. Ya, sebelum nanti saya terangkan, mari kita baca. Sebelum kita baca bersama-sama, mungkin saya membaca dulu, supaya nanti apa yang kita baca bersama-sama sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi dalam surat ini ada beberapa kalimat-kalimat yang perlu kita tekankan. Pertama, pada waktu membaca alam tarokai, bukan alam tarokai. Kadang-kadang alam tarokai, ya ini kurang pas. Alam tarokai, alam tarokai fa'ala rabbuka bi asha, pakai shad bukan sin, jadi bi asha, jangan lupa. Kemudian alam yaj'a, itu ada qalqalah jim, alam yaj'a dipantulkan. Fi tadlil, ini ada dot, harus dipantulkan. Wa arsala alaihim tayran, tauru. Jadi ra ini ra yang sakilah, jadi tauru. Kalau orang yang ahli bahasa itu udah agak diberatkan, bukan tar tapi tauru. Tauru mihim, tauru mihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin shad. Jadi kadang-kadang kita tidak membedakan antara shad dengan sin. Ka'as, jadi bukan ka'asfin tapi ka'asfin ma'kul. Jadi kira-kira itulah, meskipun ini tidak 100% ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil.
faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dengarannya sudah selaras ya. Mudah-mudahan makin lama makin kita membacanya sesuai dengan lafal-lafal yang ada di dalam ayat-ayat. Karena nanti kalau kita bacanya kurang pas, nanti kalau kedengaran yang ahli bahasa nanti artinya jadi lain. Jadi kenapa dikatakan surat Al-Fil? Karena di situ ada peristiwa besar kaitannya dengan hewan gajah yang itu dijadikan sebagai pasukan andalan bagi orang-orang rakyat ya, yang di situ dipimpin oleh yang namanya Raja Abroha. Jadi kaitannya dengan ayat ini yang kedua kalinya kaitannya dengan Ka'bah ya, dengan Ka'bah. Ka'bah itu adalah miniatur dunia. Hanya kalau dalam konteks haji itu kadang-kadang banyak yang nyindir, banyak orang-orang yang haji di luar Ka'bah itu ramai. Ya, jadi kalau tidak salah sekarang berapa? 1.700.000-an ya yang melaksanakan ibadah haji, tapi di dalam Ka'bah itu kering, kosong. Kenapa? Karena di dalam Ka'bah itulah istilahnya Nur Muhammad di situ tuh terpancar. Jadi kalau kita haji sebetulnya di samping kita tawaf begitu atau yang ibadah-ibadah yang lain adalah harus ingat bahwasanya di dalam Ka'bah itu adalah ada Nur Muhammad. Nur itu adalah pancaran hidayah, pancaran rahmat, ya, pancaran-pancaran yang menyangkut hubungannya dengan nilai-nilai kebaikan. Yang itu harus kita lihat, harus kita contoh dari keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita haji itu, kalau kita tawaf, ya, di situ ada nuansa batinnya, di mana di dalam Ka'bah itu ada Nur Muhammad. Nah, ini jangan lupa Nur Muhammad. Nur itu adalah cahaya yang akan memberikan penerangan hidup setelah orang mengerjakan haji. Itu kaitannya dengan Ka'bah. Jadi dalam ayat ini pertama adalah dalam ayat yang pertama dikatakan Allah akan memberikan semacam hukuman. Ya. Apakah kamu tidak memperbaiki? Apakah kamu tidak memperhatikannya? Bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ya. Bertindak itu maksudnya menghukum kepada orang-orang yang dipimpin oleh Abraha. Yang tentara gajah itu kalau dalam keterangannya ada tentaranya ada 60.000 tentara dan hampir separuhnya itu adalah gajah. Jadi kalau saya nggak tahu juga ya kalau 60.000 kalau separuhnya berapa itu? Berarti 30.000 gajah ya. Nah, kalau gajah dilihat di lapangan di sini mungkin hanya berapa ekor. Tapi karena di Mekah itu kan banyak tanah lapang ya, sehingga kalau hanya untuk menggiring 60.000 gajah itu mungkin tidak menjadi persoalan. Jadi keterangannya di situ itu. Jadi di samping 60.000 tentaranya, tapi sebagian besarnya adalah di situ yang paling depan adalah tentara-tentara yang nunggang gajah itu. Sehingga itu untuk menakut-nakuti supaya takut. Ya. Kemudian karena tentara-tentara ataupun Abrah itu adalah tujuannya itu bukan untuk menghancurkan wilayahnya, bukan, tapi untuk menghancurkan Ka'bah supaya tidak dijadikan sebagai sarana alat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, karena ibadah haji kan ibadah yang dimana seluruh dunia itu kumpul dan menjadi semacam idola wisata rohaniah, sehingga itu sangat tidak disenangi oleh Raja Abroha itu. Ya. Nah, kemudian di jalan keterangannya di sini, jadi karena Ka'bah itu adalah lambang supremasi, lambang ibadah itu, maka Allah tidak segan-segan untuk menghancurkan
ya, untuk menghancurkan niat jahat yang dilaksanakan oleh Raja Abrah itu. Bagaimana caranya adalah dengan tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, jadi dengan mengirim burung ababil itu ya, burung ababil di sini. Nah, saya nggak tahu sekarang masih ada nggak burung ababil ya, mungkin sudah nggak ada lagi ya. Tapi kata-kata uh, uh, yang ada di sini adalah kaitannya dengan burung berbondong-bondong. Ya, tapi ada yang mengatakan burung yang berbondong-bondong itu burung-burung ababil. Yang itu diutus oleh Allah untuk menghancurkan tentara-tentara gajah dengan cara melempari batu kerikil yang diambilkan dari tanah padas di situ. Jadi kalau di tanah Arab itu kan tanahnya keras-keras. Mungkin nggak tahu tanah padas yang oleh Allah kemudian dijadikan semacam api. Karena di sini dikatakan bahwasanya pada saat menghancurkan tentara Abrah itu adalah faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, sehingga tentara-tentara itu akhirnya diibaratkan seperti seperti ulat, ya, daun yang dimakan ulat, yang dalam keterangannya setelah dimakan itu dimuntahkan. Jadi setelah dilempari batu-batu dan itu berterbangan daging-daging itu ya seperti seperti daging-daging yang berhamburan. Dan di sini dalam keterangannya sebelum terjadinya itu juga di situ sudah Allah mengirim semacam penyakit wabah namanya penyakit cacar. Yang penyakit cacar itu pada waktu itu terjadi baru kali itu ada terjadi penyakit cacar yang pada saat penyakit itu mengena kepada manusia maka dagingnya itu bertebaran. Ya, jadi bertebaran. Jadi jatuh gitu ya. Pada akhirnya semua tentara-tentara itu adalah hancur luluh ya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang itu kalau ada negara, ada kelompok-kelompok yang berbuat maksiat seperti dulu kaitannya dengan azabnya mungkin yang akan kapok ya. Tapi kan akhirnya Allah memberikan kuasa kepada setan itu sampai nanti ajalnya. Jadi mungkin yang sekarang berbuat dosa itu nanti akan numpuk dosanya dan nanti akan dialami pada waktu di alam akhirat. Kalau dulu banyak sekali umat-umat ya yang dimana dia berbuat dosa langsung dia diazab pada waktu itu sebagai sarana untuk memberikan iktibar bagi orang-orang yang masih sadar. Nah, kita sebenarnya sudah di berbagai macam cara-cara tetapi itu tidak sadar. Nah, mungkin kaitannya dengan perbuatan-perbuatan dosa yang sekarang ini ya tadi itu mungkin akan akan dikumpulkan jadi satu, nanti akan ditimpakan pada waktu ada di di alam akhiratnya. Oleh karena itu maka kalau kita kembali kepada ayat Allah, ja'al haqqu wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Jadi kalau sudah yang hak itu datang, maka yang batil itu akan lenyap ya. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah menghendaki maka akan terjadi. Oleh karena itu maka kejadian apapun yang kita kehendaki adalah kejadian yang baik. Jadi jangan kita mengira orang-orang yang berbuat jahat itu adalah tetap dalam kenyamanan. Mungkin sekarang nyaman di dunia, tapi nanti adalah di akhirat akan menumpuk dosanya, menumpuk siksanya karena perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi ayat ini adalah memberikan iktibar supaya kita semuanya sadar semuanya. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh kita semuanya akan mendapat imbalan, baik imbalan yang kaitannya dengan gembira ataupun imbalan yang kaitannya dengan siksa. Siksa itu bisa siksa dunia dan bisa siksa akhirat. Jadi oleh karena itu mari kita sama-sama ayat ini menjadi iktibar.
Jadi ada ayat-ayat, ada surat-surat yang di situ bersifat informatif. Tapi informatif itu juga menjadi ajaran. Jadi karena semua ayat-ayat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadi petunjuk. Ada petunjuk hukumnya langsung dilaksanakan dan ada petunjuk menjadi akibat. Jadi peristiwa-peristiwa zaman dulu yang seperti itu juga jangan terjadi pada masa sekarang. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya dan kita bisa melakukan yang terbaik dan menjadi orang-orang yang betul-betul selalu memegang teguh kebenaran-kebenaran Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan al-fil. Nanti yang akan datang kita kaji surat Al-Humasyah kalau tidak salah ya, Al-Humasyah yang juga tidak kalah pentingnya. Jadi kalau kita mengaji surat itu dari surat ke satu yang lain itu semuanya hebat-hebat. Karena Quran itu menjadi mukjizat, yang mukjizat ini adalah bisa kita alami di kita masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.